Jelang 7 hari meninggalnya sosok Rina Gunawan, duka masih menyelimuti Teddy Syah, kedua anaknya, dan juga keluarga besarnya. Kehilangan orang tercinta memberi pukulan luar biasa bagi Teddy selaku sang suami dan juga kedua buah hati mereka. Diakui Teddy, kondisi terberat ia dan anak-anaknya tanpa sosok Rina dialami 2 hari pertama saat ditinggal almarhumah. Dalam selimut duka tersebut, Teddy dan keluarga tidak henti-hentinya menggelar tahlilan dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Lantas, seperti apa persiapan Teddy jelang tahlilan di hari ke-7 meninggalnya sang istri yang jatuh besok Selasa 9 Maret? Benarkah sosok almarhumah Rina selain baik di mata Teddy, juga termasuk istri romantis? Seperti apa bentuk keromantisan Rina terhadap sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Duka masih menyelimuti Teddy Syah hingga hari ke-6 pasca meninggalnya istri tercinta Rina Gunawan. Teddy mengaku hari paling berat pasca Rina Gunawan tiada terjadi pada 2 hari pertama. Meski terasa berat, namun Teddy mampu menguasai dirinya karena selama 8 hari ia masih sempat mengurusi segala keperluan Rina sebelum masuk ke ruang ICU Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Memang 2 hari pertama itu memang cukup berat buat kita ya, terutama dari mulai malam kita ditinggalkan, terus 2 hari ke depan, terutama untuk anak-anak gitu. Kalau saya itu kan saya ngurus ya dari awal, jadi berkomunikasi dengan tim dokter, dengan tim medis, dengan suster. Jadi beban itu sudah saya bawa selama 8 hari lebih lah sebelum almarhumah berpulang gitu. Sehingga ketika hari kejadian, meskipun berat tapi saya bisa menguasai diri saya gitu. Teman-teman saya dan teman-teman almarhumah, saudara-saudara, mereka berkumpul, mereka udah tahu gitu mesti ngapain, dan kebiasaannya tuh semua hampir mirip gitu. Kalau pagi bahwa ya kita ada kebiasaan untuk sarapan bersama ya seperti itu, bahwa harus ada teh atau kopi atau apa, itu sudah ada gitu loh. Jadi saya nggak merasa asing di mana gitu. Jadi saya seperti biasa aja dulu, masih seperti biasa gitu. Atau kalau mereka udah nggak ada ya kan, pergi udah pada pulang masing-masing ke rumahnya kan, saya nggak ngerti ya. Artinya ya pasti kan saya harus menyesuaikan bagaimana kebiasaan tiap pagi itu harus berubah. Menurut Teddy, kondisi terberat pasca Rina Gunawan tiada menerpa putri bungsunya Karnisha Rahmasyah. Pasalnya, selama 3 tahun belakangan, Karnisha lebih sering tidur berdua dengan ibundanya ketimbang bersama Teddy. Kini, ketika sang bunda tiada, Karnisha merasa terpukul dan sangat kehilangan ibu tercintanya. Menurut Teddy, hingga hari ke-5, kondisi putrinya pun berangsur-angsur lebih tegar karena dihibur oleh saudara dekat dan juga keluarga lainnya. Tapi ya anak-anak alhamdulillah sampai hari ini sudah mulai baik.
Meskipun yang si kecil, si bungsu ya Karnisha ya agak pelan tapi sudah mulai menerima karena dia paling dekat sama bundanya. Karena dia yang lebih sering mungkin tidur bareng sama bundanya gitu ketimbang saya gitu. Jadi memang dekat sekali selama 2-3 tahun belakangan ini gitu. Jadi si Karnisha ya memang cukup berat, tapi dia alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih baik. Alhamdulillah anak saya yang laki maupun yang perempuan sekarang sudah ya mereka sudah semakin dewasa ya. Artinya sudah semakin tabah gitu. Apalagi tante, teman semuanya menemani. Jadi alhamdulillah bisa melalui dengan lebih ringan. Sebenarnya pesan-pesan terhadap anak-anak saya itu sudah berjalan justru 3 hari sebelum bundanya pulang gitu loh. Jadi artinya karena kondisi fisiknya juga kan waktu itu almarhumah juga semakin buruk gitu. Jadi dan anak-anak nggak ada yang tahu kan cuma saya. Jadi waktu itu ya saya kumpulkan, saya ngomong pelan-pelan tentang bagaimana hidup gitu, bahwa kita jangan pernah merasa memiliki, semua itu milik Yang Maha Kuasa, semua akan kembali kepadanya pada suatu saat nanti gitu. Yang penting kan kita harus siap. Nah itu dalam kurun 3 hari sebelum mendiang berpulang gitu. Jadi bahwa sekarang bahwa ada tantenya gitu, ada saudara-saudaranya, mereka justru ya mereka anak-anak saya malah lebih dekat ke mereka gitu. Sama saya sendiri, saya kalau lihat ya mereka udah paham gitu, udah ngerti. Alhamdulillah saya juga bersyukur gitu bahwa mereka sangat dewasa dalam menerima hal ini. Tegar itu karena saya harus tegar gitu loh. Bahwa kembali bahwa saya sampaikan yang terberat adalah 3 hari sebelum almarhumah berpulang. Itu sangat berat. Jadi dalam hidup saya merasakan patah hati yang teramat gitu saat itu. Entah kenapa sampai saya harus lari, terima telepon, masuk ke kamar, terima telepon dan telepon ibu saya di dalam kamar dan tutup bantal. Ya saya luapin emosi ya, saya sudah habis di situ artinya. Sehingga ketika sudah terjadi gitu almarhumah berpulang, saya sebenarnya pada hari itu agak sedikit tenang, tapi kembali saya nggak kuat ketika mengantarkan harus sampai ke liang lahat itu sebenarnya saya juga udah nggak kuat gitu loh. Tapi ya saya berusaha harus kuatin karena itu tugas saya sebagai seorang suami gitu. Saya harus memberikan contoh kepada anak saya yang laki-laki bahwa satu saat kamu yang akan mengantar saya ke sana. Itu kamu harus lakukan hal yang sama seperti apa yang saya lakukan sekarang. Jadi lihat, perhatikan gitu loh. Jadi buat saya harus memberikan pendidikan kepada putra saya gitu. Itu yang terutama gitu yang harus saya lakukan sebenarnya. Menguak kondisi Teddy dan kedua anaknya pasca Rina Gunawan tiada, apa yang dilakukan Teddy Syah jelang 7 hari meninggalnya sang istri? Seperti apa bentuk dukungan dari sahabat dan juga kerabat kepada Teddy dan juga keluarganya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Menjelang 7 hari kepergian Rina Gunawan yang jatuh pada Selasa 9 Maret besok, Teddy Syah dan juga keluarga menggelar tahlilan selama 7 hari berturut-turut dengan mematuhi protokol kesehatan. Bahkan Teddy tidak membuat undangan untuk tahlilan 7 hari Rina. Tahlilan itu hanya dihadiri keluarga dekat, sahabat, dan juga rekan-rekan terdekat Teddy dan almarhumah. Ya, jadi ini memang malam ketiga kita bikin dari malam pertama terus nanti sampai malam ke-7 itu nggak berhenti ya.
Dan memang bukan mengkhususkan, tapi keluarga dan kerabat aja yang terdekat yang kita kasih tahu bahwa nanti kalau ada teman atau kerabat lain yang muncul tiba-tiba dan mau ikut ya silakan gitu. Karena kan kita juga harus memikirkan tentang protokol kesehatannya gitu ya. Jadi memang kita sangat tidak mengundang, dan ustaznya juga dari sini, dari dekat rumah sini, memang sudah seperti keluarga kami sendiri Pak Ustadz Gustaf ini. Rutin mengirim doa untuk jiwa almarhumah Rina Gunawan, para kerabat, rekan, dan sahabat almarhumah tidak henti-henti mengirimkan makanan ke rumah duka di Bilangan Bintaro, Jakarta Selatan. Selain mengirimkan makanan, mereka pun juga memberikan perhatian dengan menemani Teddy setiap hari untuk menghibur dirinya dan juga anak-anaknya yang kehilangan sosok Rina Gunawan. Alhamdulillah, jadi saya maupun anak-anak juga kondisinya sudah semakin baik, dan teman-teman, saudara, dan kerabat terdekat juga selalu datang, terus mengirimkan makanan, terus ya artinya memberikan perhatiannya kepada kita, terus ajak ngobrol sampai kadang-kadang sampai pukul 2 pagi gitu. Artinya karena ya mendiang almarhum juga orang yang baik, senang ngobrol, jadi juga saudara-saudara dan para kerabat, teman-temannya juga ya nemenin kita gitu loh, ngobrol mengenang beliau. Menggelar tahlilan selama 7 hari berturut-turut pasca Rina Gunawan tiada. Benarkah Teddy mengenang mendiang Rina Gunawan sebagai sosok yang baik dan juga romantis? Seperti apa sikap romantis yang disuguhkan Rina untuk Teddy? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Selama 7 hari berturut-turut, Teddy Syah menggelar tahlilan untuk mendiang Rina Gunawan sebagai bentuk bakti terakhir Teddy bagi kebahagiaan jiwa mendiang istrinya itu. Hal itu dilakukan Teddy tidak terlepas dari sosok Rina yang dikenalnya baik kepada siapa saja, tapi juga bersikap romantis. Menurut Teddy, sikap romantis itulah yang terjadi pada pagi hari. Saat Teddy mulai membuka mata, sang istri biasanya sudah sibuk di dapur untuk meracik dan menyiapkan makanan. Momen almarhumah berada di dapur itulah dinilai Teddy sebagai momen paling romantis. Apalagi hal itu pun rutin dilakukan Rina hingga hari-hari menjelang ia divonis terpapar COVID-19 yang mengantarnya ke dalam hidup yang abadi. Almarhum yang lebih romantis gitu loh. Artinya dia sangat, keromantisannya itu sudah dia tunjukkan ketika dia berkarya. Ketika dia bersama teman-teman, dengan bersama rekanannya, ketika dia melayani para mempelai calon mempelai kan, di pelaminan dia set up. Nah, di rumah itu keromantisan itu adalah apa? Ketika saya bangun, saat dia sibuk langsung ke dapur membuatkan saya sesuatu. Nah, buat saya tuh itu gambaran yang paling romantis gitu. Dan sampai terakhir juga masih begitu. Teddy mengakui masakan kesukaan yang diracik oleh mendiang istrinya adalah nasi goreng gak jelas. Teddy menamai nasi goreng gak jelas lantaran bumbunya yang berbeda-beda setiap dimasak sang istri, namun selalu terasa enak di lidahnya. Bahkan semasa hidupnya, Rina pun mengakui nama nasi goreng gak jelas itu adalah nama spesial untuk masakan kesukaan sang suami yang penting enak. Kini,
Teddy tak akan bisa menyantap nasi goreng itu lagi karena sang istri telah tiada. Namanya nasi goreng nggak jelas. Oh, ini namanya nasi goreng nggak jelas. Iya, saya juga bingung. Itu bumbu apa dimasukin, kejek. Oh ya enak gitu. Dan habis, enak ya? Enak. Oh ya? Wah, catat. Besok bikin bumbunya lain lagi. Iya. Dan saya bingung gitu. Makanya saya bilang nasi goreng nggak jelas. Ini apa sih? Nggak tahu, tadi nyoba ada bumbu ini aja gitu. Pakein itu kotak. Nah, karena waktu dia cuma ada di pagi hari. Dan pagi hari itu meskipun saya baru tidur pukul 4, saya pasti pagi udah bangun lagi gitu. Pukul 5.30, pukul 6 tuh saya udah bangun. Dan dia juga udah bangun, udah siap mau olahraga, udah mau aktivitas lagi. Karena buat kami seperti dari dulu bahwa komunikasi itu penting gitu. Meskipun 5-10 menit, 15 menit. Tapi kalau intensitasnya terpelihara kan terus menerus, itu baik gitu. Sehingga ada apa keluh kesah atau apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita analisa kan akan lebih cepat gitu. Nasi goreng asal. Respon almarhum Mas seperti apa ketika Mas tadi mungkin memberi nama nasi goreng asal gitu? Nah itu sih ya karena ya dia juga ngakuin, artinya ya apa aja, taruh nasi, bumbu apa masukin, saya rasa tuh enak aja ya. Ya artinya nggak ada hal yang khusus, nah tapi buat dia adalah, buat saya gini, saya senang, ya namanya laki-laki mana sih yang nggak senang kan ya dimasakin gitu sama istrinya, siapa yang mana sih gitu kan senang gitu, meskipun nggak enak, lagi nggak selera kan ya kita bilang enak, tapi ini enak terus sih, ya habis. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.